Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat untuk belajar pada masa pandemi ini ya. Oke, baik, untuk video kali ini kita masuk pada tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6 ya. Oke, untuk pembelajaran ke-6 ini mapelnya bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Masih tentang organ gerak hewan ya. Oke, baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalian membaca doa terlebih dahulu. Bisa diikuti melalui layar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allamni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillah ala kulli hal, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti mudah dipahami dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita ke materi, tujuan pembelajaran hari ini untuk bahasa Indonesia, nanti kalian harus bisa menyusun cerita dari ide pokok yang telah dibuat ya. Bahasa Indonesia. Untuk IPA, kalian bisa menyebutkan organ gerak hewan, vertebrata, dan hewan invertebrata ya. Untuk SPDP nanti kalian bisa menggali informasi teks dan dituangkan dalam bentuk gambar cerita ya. Jadi membuat gambar dari cerita seperti komik ya. Oke, masuk ke bahasa Indonesia dulu ya. Menyusun cerita berdasarkan ide pokok. Nah, pernahkah kalian menulis sebuah cerita? Mungkin pernah ya. Nah, apa itu cerita? Cerita merupakan karangan yang berisi kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi ceritanya itu berdasarkan urutan waktu kejadiannya ya. Terus cara menyusun cerita yang baik bagaimana? Nah, yang pertama menentukan ide pokok dulu ya. Misalkan ingin membuat cerita itu dalam 3 paragraf, berarti ide pokoknya ada 3. Nah, kalau sudah membuat ide pokok, lalu dikembangkan menjadi kalimat utama yang menggunakan kata-kata yang bermakna umum. Artinya kalimat utama ini masih perlu dijelaskan dengan kalimat penjelas ya. Nah, tentukan kata kunci untuk beberapa kalimat, baik kalimat utama maupun kalimat penjelas. Nah, kalau sudah ada kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, ya sudah dikembangkan seperti itu, maka akan membentuk sebuah paragraf. Jadi awalnya ide pokok dulu, ide pokok dibuat jadi kalimat utama. Kalimat utama itu kan masih umum, belum menjelaskan, ditambahkan dengan kalimat penjelas. Ya. Nah, kalau sudah terbentuk kalimat utama dan kalimat penjelas, itu akan membentuk sebuah paragraf seperti itu. Oke, lanjut. Ini contoh menyusun cerita berdasarkan ide pokok ya. Ini ide pokok yang pertama, kambing hewan kurbanku misalkan ya. Sedangkan ide pokok untuk paragraf kedua, memelihara kambing sebelum dikorban. Nah, ide pokok yang ketiga, pelaksanaan korban misalkan ya. Nah, ini ceritanya. Ini yang berwarna kuning adalah kalimat utama ya dari ide pokok. Ide pokok pertama, kambing hewan kurbanku. Nah, kalimat utamanya jadi bebas ya, dikembangkan saja. Yang penting ada ide pokoknya. Hari Raya Idul Adha tahun ini sudah direncanakan berkurban dengan kambing sebagai hewan kurbanku. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti dijelaskan di kalimat yang kedua dan seterusnya ya. Seperti itu.
Dari mana hewan kurbannya, ya kan? Tentu beli itu kan di sini. Di kalimat yang kedua, jauh sebelum hari raya Idul Adha, kami sudah dipesan di tempat penjualan kambing, namun tidak langsung dibawa pulang ke tempat tinggalku. Sementara dirawat oleh penjual kambing sampai waktu hari kurban sudah dekat. Nah ini udah jadi sebuah paragraf. Ada kalimat utamanya, ada kalimat penjelasnya, yaitu kalimat kedua dan seterusnya. Sama ide pokok yang kedua, memelihara kambing sebelum dikurban. Jadi ini urut ya, dari mulai membeli, merawat, dan pelaksanaan kurban. Nah ini namanya cerita gitu. Sama yang kedua juga, ini kalimat utamanya yang berwarna kuning, yang kedua dan ketiga ini kalimat penjelas. Ya silakan dibaca, ya di pause terus dipelajari ya. Jadi yang penting cerita itu ada urutan waktunya ya. Selain membuat ide pokok kalimat utama, tapi harus diperhatikan urutan waktunya. Oke, ini contohnya. Nanti ada tugas bahasa Indonesia. Nanti kalian kerjakan sesuai perintah ya. Amati gambar. Di sini ada gambar anak-anak yang memperhatikan ikan di dalam akuarium. Nah nanti kalian susun sebuah cerita ya, bebas ya, sesuai imajinasi kalian. Tapi sebelumnya seperti contoh, kalian buat beberapa ide pokok dulu, minimal 3 ide pokok seperti contoh tadi ya. Nah nanti kerjakan di buku tulis, selalu ditulis, dikirim ke WA kalau sudah selesai ya. Oke, masuk ke mapel IPA. Gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Oke, ini sebenarnya sudah dijelaskan materi sebelumnya ya. Tapi ini ada sedikit yang harus Bapak sampaikan. Gerak terbagi menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks atau tidak sadar ya. Refleks itu tidak sadar. Apa sih maksudnya gerak sadar tuh? Gerak sadar itu proses gerakan sadar itu intinya dilakukan karena ada perintah dari otak. Jadi dari reseptor ke saraf sensori dibawa ke otak, lalu nanti diolah oleh otak. Hasil olahan otak ini berupa tanggapan. Nah, dibawa oleh saraf motorik ya, sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Efektor itu ya alat gerak kita. Nah, kalau gerak refleks itu berjalan sangat cepat dan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi tanpa sadar gitu, tiba-tiba bergerak saja, itu refleks. Nah ini contoh gerak pada hewan vertebrata ya. Kalau untuk hewan vertebrata itu yang bertulang belakang, umumnya alat gerak pada hewan vertebrata yaitu berupa tulang dan otot. Kalau yang tulang itu alat gerak yang pasif, sedangkan yang aktifnya itu otot. Itu semua hewan vertebrata. Ya ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan perut, ada yang menggunakan sirip ya, seperti itu alat geraknya ya. Terus untuk hewan invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, itu tidak semua hewan invertebrata memiliki sistem saraf ya. Ada juga yang memiliki saraf tetapi tidak semuanya ya. Contohnya yang tidak memiliki sistem saraf itu protozoa ya. Protozoa ini alat geraknya itu sebagai semu, flagel, dan silia. Kalau yang memiliki sistem saraf pada hewan invertebrata contohnya bekicot ya. Bekicot itu dia alat geraknya badannya ya, sedangkan cangkangnya itu bukan alat gerak tapi sebagai tempat berlindung gitu. Oke, itu contoh ya, salah satu contoh. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan hewan lain invertebrata alat geraknya apa ya. Oke, untuk tugas IPA nanti kalian berkreasi membuat model hewan vertebrata yang bertulang belakang, misalkan ikan, kuda, burung, dan lain-lain.
itu dengan menggunakan bahan kawat ya, pakai kawat ya. Nah ini contohnya ya, contoh hewan vertebrata yang menggunakan kawat kreasi. Ada apa ini ya, ada gajah, ada anjing, ada flamingo ya, burung flamingo, ada burung biasa, ada kuda. Silakan kalian buat seperti ini. Nah setelah dibuat, dituliskan alat geraknya apa dan cara bergeraknya bagaimana ya, dituliskan di bawah ya. Nah, jadi habis difoto, tuliskan alat geraknya apa dan cara bergeraknya bagaimana. Silakan. Oke, sudah selesai. Lalu ke SBDP. Nah untuk SBDP nanti kalian baca fabel yang ada di LKS halaman 27, tupai yang pintar ya. Silakan nanti dibaca ceritanya. Itu kan cerita ya, cerita fabel, cerita tentang binatang, tokoh binatang. Cermati bagian-bagian ceritanya ya. Nah, setelah dibaca, nanti kalian buat sebuah gambar cerita seperti komik. Di situ kan ada tokoh tupai, ada buaya ya kalau nggak salah. Nah itu silakan digambarkan, dibuatkan ada dialognya di situ ya, dibuatkan dialognya seperti komik saja. Nah itu berdasarkan bagian-bagian penting yang sudah kamu tentukan terlebih dahulu ya. Jadi buat gambar saja untuk SPDP seperti komik, gambar cerita ya. Ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum ini diakhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma arinal haq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA Bapak ya. Ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.